Halo semua, ini udah join berapa nih? Ada 15 berarti yang udah join ya. Selamat malam, Malam semua Arsitektur Undip. teman-teman dari Amok Hasida. Malam, Kak. Malam, Nah, Salma. Mungkin boleh minta tolong buat mengajak teman-teman yang belum join ya, Salma. Oke, Kak. Dari sembari kita menunggu teman-teman yang lain join. Kalau misalnya yang hadir saat ini, angkatan berapa aja nih, Salma? Ini ada angkatan 20 sama 21, Kak. Oh, 20. Oke. Kalau Salma tuh 20 ya? Iya, Kak, 20. kalian tuh sekarang eh udah musim libur kan ya? Atau masih lagi di masa-masa ujian? Kayaknya sih udah libur ya. Kalau Udah sekarang libur ya? sih bulan Juli ya nggak sih, teman-teman? Sudah masuk. Iya, udah libur, Kak. Oh. Oh ya, teman-teman mungkin sembari menunggu, aku boleh minta tolong untuk mengisi absensi ya, yang sudah aku kirim linknya di kolom chat. Teman-teman yang hadir di sini, kalau boleh tahu nih, semuanya pengurus himpunan atau ada yang bukan pengurus nih, yang mahasiswa aktif aja? Ada nggak ya yang bukan pengurus? Yang bukan pengurus. Oh, ini ada yang eh, Seman 13 Jakarta. Wah, SMA kebanggaan nih kayaknya. Iya, masih ini ya. Baru sadar. Mungkin aku boleh minta tolong ya teman-teman untuk rename namanya, di depannya ditulis angkatannya boleh ya, 2020 underscore nama atau 2021 underscore nama. Aku pengen tahu nih yang hadir pada angkatan berapa aja. Oh, Kak Hasna nih 20, Kak Jasmine 21. Terus yang lainnya apa nih? Yang lainnya 20, 20. Oh, banyak yang 20 nih kayaknya. Kak Salma 20, Adeline. Wah, sepertinya yang aku lihat nih didominasi oleh perempuan ya. Kayaknya kalau arsitektur nih banyak kan cewek-cewek nih ya di semua kampus nih aku rasa. Ada, oke nih kayaknya mayoritas 20 nih ya kayaknya ya. Iya, mayoritas kayaknya 20 nih, Sal. Boleh mungkin teman-teman sembari kita ngobrol-ngobrol, teman-teman yang lainnya diajak juga nih. Mumpung teman-teman kan lagi libur, supaya mengisi waktu, mumpung di sini kita bisa berkumpul bersama tim dari Creative Station. Jadi boleh ya, ajak-ajak lagi temannya buat gabung. Halo teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Aku boleh minta tolong untuk bisa merename namanya dengan angkatan underscore nama ya. Lalu bisa mengisi absensi juga. Di jam 7.20 kita mulai aja kali, Sal. Oke, boleh. Oke. Kalian kenalan juga nih sama teman-teman dari arsitek. Dari tadi kita belum mendengar suaranya teman-teman ya, Jo ya.
Kayaknya tadi Iya, Bapak Salman nih yang ngobrol sama kita. Teman-teman di sini santai banget ya. Aku sih pengennya bisa ngobrol santai dengan kalian. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Kalau ada yang mau open mic, mau nanya-nanya, sekarang nih sembari nunggu tuh boleh banget loh. mungkin Jangan ada yang malu ya. magang. Kita juga punya kenalan beberapa kontraktor juga kan sama beberapa dari studio-studio arsitek tertentu dan ya siapa tahu bisa kita kenal. Betul. Apalagi Oke. yang angkatan 2021 nih, kan berarti masuk semester 3 ya. Iya, masuk semester Berarti 3. mulai penjurusan nih kayaknya nih, banyak matkul-matkul yang udah menjurus ke arsitektur, akhirnya meninggalkan matkul-matkul yang dasar ya, terus sekarang udah mulai nih mengenal arsitektur yang sesungguhnya. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi permulaan ya buat teman-teman bisa mengenal lebih jauh tentang mata kuliah kalian dan aplikasinya nih dalam nantinya ketika kalian lulus tuh gimana sih? Atau mungkin selama kalian kuliah, kalian tuh bisa ngapain aja nih untuk mengisi waktu. Oke, tadi udah ada beberapa yang baru join. Selamat datang semuanya. Oke, boleh dimulai aja, Sel. Oke. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman dari arsitektur Universitas Diponegoro. Terima kasih banyak sekali lagi aku ucapkan kepada kalian karena sudah menyempatkan waktunya nih di malam hari ini untuk bisa berkumpul bersama kami Creative Station. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita mau ngapain sih? Jadi kita sih pengen banget ngobrol dengan kalian. Terutama kita pengen membicarakan tentang aplikasi pembelajaran kuliah pada dunia kerja. Karena saat ini kan mahasiswa sepertinya sudah sangat aktif ya mencari kegiatan-kegiatan yang menunjang dunia kerja nih, seperti internship, freelance, apalagi kan arsitektur mata kuliahnya sangat aplikatif ya, yang kelihatan gitu produknya apa. Nah, jadi di sini kita pengen mengajak kalian menggali lebih jauh nih, menggali lebih dalam untuk bisa mencari platform yang tepat dan buat teman-teman yang masih bingung memulai dari mana sih nih untuk bisa menggali dunia arsitektur dan mencari pengalaman pada industri yang sesungguhnya. Maka dari itu, melalui webinar ini kita pengen sharing bagaimana pembelajaran selama kuliah ini bisa kalian aplikasikan nih ke dunia kerja. Untuk itu, sesi pertama ini akan ada pemaparan dari Kak Joras Lazuardi selaku CEO Creative Station. Oke, jadi mungkin sebelum memulai, aku mau berkenalan juga ya, teman-teman. Halo, mungkin ada beberapa yang sudah pernah ketemu aku, dan sisanya pasti belum kenal aku siapa. Perkenalkan, aku Ansela Setarini, di sini dari Partnership Creative Station, dan ada rekan aku juga, Afwan, yang membantu kami di sini di partnership. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mungkin kita bisa memberikan sesi ini kepada Kak Joras. Silakan Kak Joras, apakah sudah siap? Oke, sip. Terima kasih banyak Ansel atas opening-nya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Amok Hasida ya, teman-teman dari Universitas Diponegoro, jurusan arsitektur. Oke, aku bakal share screen. Jadi kita akan lihat sebenarnya sih lebih kenalan soal Creative Station itu sebenarnya Creative Station apa sih? Creative Station itu benda apa sih Creative Station itu? Dan di sini kita lebih ke ngobrol santai aja ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu serius banget. Aku cuma mau ngenalin aja sebenarnya Creative Station itu apa yang akan Creative Station berikan ke teman-teman dari arsitektur Undip, dan apa yang sebenarnya apa sih sebenarnya dicita-citakan sama Creative Station gitu, dan kita akan sharing karena kita kan akan membuat sebuah community nih, di mana kita akan menyatukan banyak mahasiswa di Indonesia pertama dari jurusan teknik sipil dan arsitektur terlebih dahulu, dan cerita di balik Creative Station, kenapa Creative Station itu ada. Nah, mungkin sebelum lanjut ngobrol-ngobrol soal sebenarnya Creative Station itu benda apa sih?
Aku akan jelasin dulu sebenarnya kita kenalan dulu lah, supaya lebih enak ya. Halo, perkenalkan, nama saya Jura Fazwardi. Sekarang saya sebagai CEO Creative Station dari tahun 2019 ke 2022. Itu saya bekerja di Asset Section Chief di SMA Slide Class. Sebenarnya dekat juga tuh sama jurusan-jurusan yang terlibat sama arsitektur, karena biasanya arsitektur itu ngomongin juga soal, kalian kan ngomongin juga soal bagaimana gedung itu merefleksikan cahaya, terus gimana appearance-nya baiknya, reflection-nya seperti apa, penghawaannya seperti apa. Itu dulu aku belajar banget tuh waktu di Asahi. Dan dari tahun 2015 sampai 2019 kuliah di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Nah, mungkin sebelum ngomongin soal Creative Station, aku bakal lebih sharing-sharing soal pengalaman pribadi dulu. Karena kita kan ngomongin soal dunia kerja ya. Karena dulu sebelumnya aku juga mahasiswa, dan selama mahasiswa tuh aku ngapain aja sih gitu. Ini mungkin aku akan lebih cerita dulu waktu mahasiswa tuh aku ngapain. Jadi dari mahasiswa itu kayak saya aja ya, saya adalah orang yang hobi lomba sebenarnya. Jadi kayak saya ikutin challenge, dan challenge-nya nggak cuma ini ya, nggak cuma challenge di bidang sipil dan lingkungan. Saya malah lebih banyak di challenge-challenge yang sifatnya justru desain gitu dulu waktu, apalagi waktu kuliah teknik sipil, lebih banyak mengurusin desain, lebih banyak soal ngurusin bagaimana video. Lumion mungkin teman-teman tahu, itu adalah aplikasi yang sering banget aku pakai. Dan tadi adalah kurang lebih short CV lah tentang waktu di dunia kampus sendiri, itu aku sering ikut lomba gitu. Jadi kayak tahu banyak akhirnya tentang lomba, dan saat lomba itu saya sadar kalau ternyata kan selama lomba nih kenal banyak sama banyak expert, kenal banyak sama profesor, kenal banyak sama orang-orang yang sudah terjun langsung di dunia kerja. Dan saat ngobrol gitu ya sama mereka, buat tahu kan kita kan persiapan nih ke dunia kerja. Apa sih yang sebenarnya saya kurang gitu untuk saya masuk ke dunia kerja saat saya wawancara ke mereka ya. Yang saya rasakan ternyata setelah tahu beberapa hal dari mereka, ternyata pengetahuan saya sendiri terhadap dunia profesional itu masih kurang gitu. Karena yang diajarkan di dunia kuliah itu sempit tentang satu hal aja gitu. Sementara saat kita bekerja tuh kita akan terlibat dengan banyak sekali hal. Terus persaingan ke masuk perusahaan itu sangat ketat. Itu ada hal yang saya tahu saat saya mengikuti banyak lomba gitu ya, akhirnya ngobrol sama banyak expert. Yang saya rasa saya merasa kurang aplikasi-aplikasi seperti Lumion, Tableau, Blender, MySQL, Python, AutoCAD, SketchUp, Autodesk Revit, Tekla. Ini adalah hal-hal yang saya baru dengar gitu. Begitu udah lomba gitu ya, begitu udah ngerasain, berkecimpung, ketemu sama expertnya langsung, ternyata ini benda-benda asing yang saya belum tahu semasa kuliah gitu. Dan mungkin pernah dengar tapi nggak tahu ternyata dipakai segitunya juga di beberapa perusahaan tertentu. Yang dimana saya cukup kaget, apalagi dulu waktu fase-fase saya kira kan fase-fase startup ya, jadi baru tahu juga tuh ada benda namanya Tableau, MySQL, Python, itu baru tahu saat saya masih kuliah. Dan saya juga baru belajar, saya tuh kayak Lumion gitu-gitu. Dan setelah saya tahu ini, saya banyak kekurangan, saya merasa minder. Jadi setelah ikut lomba gitu, walaupun udah bisa menang beberapa lomba juga, alhamdulillah. Tapi setelah tahu ternyata saya masih kurang banyak, saya minder sejujurnya. Jadi kayak ternyata masih banyak juga ya kurangnya. Ini yang saya lakukan juga masih belum segitunya. Dan akhirnya saya meyakinkan ke diri sendiri kalau ternyata saya sendiri masih perlu nilai tambah nih, gitu, ke diri saya sendiri saat itu. Dan akhirnya saya tahu karena saya kurangnya aplikasi-aplikasi demikian, ya ini in terms of application aja ya, akhirnya saya meyakinkan diri kalau oke, kalau gitu saya harus belajar dulu nih tentang aplikasi-aplikasi atau benda-benda yang saya belum tahu ini, gitu. Yang notabene quote unquote dipakai di dunia kerja. Akhirnya saya cari tahu gimana cara saya mencari nilai tambah yang dari aplikasi-aplikasi tadi. Gimana cara saya belajar aplikasi-aplikasi tadi. Di tahun itu, saya kuliah tahun 2015 sampai 2019, dan saat itu kayak ruang guru, MySkill ID itu masih belum ada. Akhirnya yang saya lihat adalah seperti kalau teman-teman cari ya di platform bagaimana cara belajar SketchUp, bagaimana cara belajar Lumion, teman-teman akan ketemu platform-platform ini. Udemy, Skillshare, Coursera. Itu rata-rata adalah platform yang menguasai industri pendidikan pada tahun kurang lebih 2018-2019, terutama saat saya lulus. Ini adalah platform-platform yang saya temukan saat saya mau mencari nilai tambah. Tapi saat saya melihat, saya coba carilah saat itu di Udemy, berapa sih kalau saya mau belajar Tekla, berapa sih kalau saya mau belajar SketchUp. Ternyata saya mau belajar SketchUp aja,
untuk dari nol ke advance ya, untuk sampai rendering ke V-Ray, itu mahal banget gitu. Kayak ada yang 199.000, ada yang 199.000, ada yang ya ini angka yang sejujurnya nggak masuk ke kantong saya. Oke, short story-nya itu adalah kalau teman-teman mikir saya ikut lomba itu kebanyakan karena ngincer prestasi, sebenarnya bukan. Jadi cerita saya itu, saya lahir bukan di keluarga yang mampu. Jadi saya kuliah beberapa semester saya bayar sendiri, bahkan saat skripsi saya penelitian pembuatan model itu pakai uang hasil lomba. Jadi menang lomba, uangnya saya pakai untuk penelitian di skripsi saya. Jadi udah lomba uang ini dipakai untuk uang kuliah dan jajan gitu ya, untuk nambahin spare lagi, untuk mencari nilai tambah, itu udah nggak cukup. Dan masalahnya selain course ini mahal, saya nggak tahu apakah course-course yang ada di Udemy dan Coursera itu bagus gitu. Kualitasnya sesuai harapan atau tidak itu saya tidak tahu. Yang akhirnya yang saya lakukan adalah saya mengurungkan niat. Jadi karena saya masih belum bisa memastikan apa course-nya bagus dan harganya mahal, tidak masuk ke kantong saya saat itu, akhirnya saya mengurungkan niat untuk menambah edit skill lagi. Tapi selain itu juga saya punya janji. Gini janjinya. Janjinya itu kenapa pendidikan itu harus mahal gitu. Dan mungkin teman-teman bilang, oh itu kan bisa googling, bisa ke YouTube. Tapi kalau teman-teman googling dan YouTube, itu gratis memang. Tapi di sana pembelajarannya scatter. Nggak akan ada yang nonton kamu dari satu tahap SketchUp, habis itu akan pergi lagi ke tempat rendering seperti Lumion atau ke V-Ray. Kan kalau misalnya buat video itu mungkin lebih ke Lumion ya. Terus kalau misalnya mau buat renderingnya sendiri ke V-Ray. Dan step by step-nya secara rapi. Dan lebih tepatnya lagi, di sana nggak ada dasar-dasar desain gitu. Filosofi dari sebuah desain itu nggak ada di sana. Mereka rata-rata lebih tentang hanya menggunakan praktiknya saja. Dari situ sendiri saya berjanji ke diri sendiri kalau harusnya pendidikan itu nggak mahal dan harusnya itu adalah hal yang bisa diberikan kepada semua orang. Dan 3 tahun setelah saya lulus, jadi saat itu saya lulus, saya berjanji untuk suatu saat masalah ini harus diselesaikan. 3 tahun setelahnya, saya mengumpulkan orang-orang yang punya visi sama dengan saya. Gitu. Visi sama tentang harusnya pendidikan itu murah, harusnya pendidikan itu berkualitas tinggi. Jadi murah dan berkualitas tinggi. Dan akhirnya disitulah Creative Station terbuat. Beberapa orang yang cukup berani untuk maju ke depan dan bilang harusnya pendidikan itu hak semua orang yang harganya terjangkau dan juga punya kualitas yang tinggi. Dan disitulah Creative Station berdiri, teman-teman. Creative Station itu berdiri atas 2 masalah utama. Pertama, bagaimana cara kita membuat sebuah pendidikan yang murah, tapi kualitasnya tinggi. Kalau teman-teman cari, kebanyakan kayak sekarang kamu bisa lihat di bootcamp atau komunikasi, harganya mahal, juta-jutaan. Kamu boleh searching sendiri ke Google, kamu bisa cari bootcamp, paling murah 1,6 atau sampai 2 juta. Gitu. Dan itu bukan angka yang bisa kamu rogoh ke kantong kamu sendiri. Sayangnya, maksudnya kayak itu bukan uang jajan sehari-hari. Kebanyakan dari uang Indonesia ya mungkin adalah orang-orang yang uang jajannya segitu sehari atau segitu dalam beberapa seminggu. Cuman itu bukan uang jajan yang diberikan kepada rata-rata orang di Indonesia dalam satu hari. Kalau kita lihat ke pendapatan per kapita. Nah, satu lagi, kalau tadi kan itu harganya mahal dan tinggi ya. Sedangkan yang murah nih, yang kayak YouTube, yang gratis-gratis lah, gitu yang teman-teman bisa cari, itu nggak ada, teman-teman nggak dibimbing. Jadi beruntung-beruntunglah kamu yang bisa belajar dari YouTube, karena nggak semuanya bisa langsung dari YouTube ngerti. Gitu. Biasanya teman-teman yang udah ngerti dari YouTube tuh teman-teman yang cukup geeky atau cukup edik ya. Jadi cukup bisa ngulik-ngulik akhirnya bisa sendiri. Tapi sayangnya nggak semuanya bisa sebegitunya, sebegitu ediknya. Harusnya kan pendidikan baru dibimbing gitu ya, pelan-pelan. Nah, ini yang kita coba cari. Gimana cara kita membuat pendidikan yang bisa ngebimbing orang, harganya murah, dan kualitasnya tinggi. Nah, disitulah Creative Station muncul dengan sebuah ide baru. Jadi, sebelumnya aku mau tanya dong, teman-teman boleh balasnya di chat ya, teman-teman balasnya boleh di chat. Aku mau tanya dong, teman-teman tahu Squid Game nggak? Squid Game atau Hunger Games gitu, tahu nggak? Kalau yang tahu boleh jawab di chat, suka nonton atau pernah nonton gitu ya, yang ada di Netflix. Ada yang tahu ya? Oke, dari Adeline, Hasna, Salma tahu ya? Squid Game dan ya Hunger Games lah. Nah, pertanyaan ini muncul kayak gini teman-teman. Di Squid Game atau ya teman-teman mungkin yang belum tahu nanti bisa cari ya Squid Game itu seperti apa. Itu kalau kita lihat
kok bisa ya orang sampai tega melakukan hal sekeji itu, sesadis itu ya, itu kan quote unquote sebenarnya tindakan menyiksa ya atau membunuh, itu karena uang yang sangat banyak. Tindakannya negatif gitu ya, tindakan negatif karena uang yang sangat banyak. Aku punya pertanyaan, gimana kalau ternyata kita punya uang yang sangat banyak dan kita minta mereka untuk membuat kegiatan yang positif. Kalau mereka bisa ngelakuin tindakan negatif, kenapa tindakan positif nggak bisa? Dan disitulah Golden Pot muncul. Golden Pot itu adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membuat pendidikan terjangkau dan berkualitas. Gimana cara kerjanya sebenarnya Golden Pot itu? Jadi Golden Pot ini sebenarnya kalau teman-teman tahu berupa celengan teman-teman. Jadi setiap teman-teman melakukan enroll ke course yang ada di Creative Station, ya teman-teman bisa kunjungi creativestation.id. Jadi setiap teman-teman lakukan enroll di Creative Station tuh teman-teman sebenarnya bukan membeli course-nya. Ini yang beda dari kita. Teman-teman nggak beli course-nya, tapi teman-teman nabung di celengan yang namanya Golden Pot. Oke, jadi teman-teman nabung di celengan yang namanya Golden Pot dan di celengan yang Golden Pot yang gede ini nanti. Jadi setiap teman-teman enroll nih ya, kan celengannya makin lama tambah gede tuh. Nah, dari celengan yang gede ini kita akan menantang expert. Gimana apakah si expert itu bisa membuat sebuah course yang makin bagus dan makin bagus. Oke, contohnya gini ya, misalnya di Golden Pot, di awal ada uang sebesar 100 juta rupiah. Kita challenge nih, expert-expert yang udah join ke Creative Station. Nah, gara-gara 100 juta dan challenge kepada expert ini, terciptalah course-course yang sekarang ada di Creative Station, teman-teman bisa lihat. Nah, semakin banyak teman-teman enroll, dan semakin banyak orang-orang juga ya di luar sana enroll ke Creative Station, otomatis celengan di tabungannya akan makin banyak. Dari awalnya 100 juta tadi, karena itu juga teman-teman bisa lihat Creative Station itu angkanya real time, diupdate setiap jam, dan semakin lama semakin membesar gitu. Dari awalnya misalnya tadi 100 juta, mungkin setelahnya bisa 200 juta gitu. Dan saat 200 juta, kita challenge lagi expertnya. Akhirnya expertnya akan terus berlomba membuat course yang semakin bagus dan semakin bagus. Dan disitulah Creative Station punya value proposition gitu. Karena Golden Pot ini sebenarnya akan menarik expert nantinya teman-teman. Gitu. Dan saat ini kemarin sih, kalau minggu lalu, itu aku potret di Golden Pot sendiri kita berhasil mengumpulkan tabungan sebesar 54 juta rupiah. Dan ini kita kasih tahu juga ke expert-expert yang sudah ada. Sudah tabungan terkumpul sebesar ini. Gitu. Daripada mereka bikin YouTube kan ya, yang kompensasinya quote-unquote nggak sebesar itu, kenapa nggak join di Golden Pot? Dan di Golden Pot itu sendiri, kita bagi ke 5 kategori, teman-teman. Jadi ada most enroll, most favorite, most impactful, best of the best, and top 20%. Buat detailnya aku nggak akan jelasin di sini. Teman-teman bisa langsung kunjungi ke creativestation.id, dan teman-teman bisa lihat di blog kita. Kita tulis tentang Golden Pot. Nah, terus di Golden Pot sendiri itu nggak cuma untuk expert. Jadi Golden Pot sendiri juga akan dibagikan kepada affiliate partner, atau di sini teman-teman dari himpunan Amogasida. Dan juga nggak cuma ke affiliate partner, kita juga akan kasih ke Creative People. Creative People itu siapa? Creative People itu kamu. Mereka-mereka yang belajar di Creative Station. Kenapa kita lakukan ini? Karena pada akhirnya kita akan kembalikan, tujuan dari Creative Station itu kan mengembangkan komunitas ya. Jadi pada akhirnya uang yang kita tabung ya kita kembali lagi komunitasnya. Teman-teman yang nanti menang di Creative Station itu bisa memanfaatkan uang lagi untuk program kerja lainnya. Jika teman-teman mau bikin beasiswa, teman-teman mau bikin baksos, kita persilahkan. Kalau teman-teman memenangkan dari isi di Golden Pot ini. Nah, apakah hanya Golden Pot aja keunggulan dari Creative Station? Enggak. Creative Station sendiri akan melakukan penjagaan kualitas. Jadi course di Creative Station itu benar-benar diseleksi terlebih dahulu sebelum masuk ke Creative Station. Terus, expert di Creative Station sendiri hanya 300 expert. Jadi kalau teman-teman mikir, mungkin teman-teman pernah dengar ya, ruang guru, bangga gitu dengan ada pengajar 1 juta sekian guru. Kalau di Udemy bangga ada berapa ratus juta guru gitu di dalam ruang guru. Tapi kalau di Creative Station, kita nggak main dengan angka, kita main dengan kualitas. Jadi kita hanya akan menjaga expert yang boleh bergabung di Creative Station hanya 300 expert untuk semua jenis pengetahuan. Saat ini mungkin kita memang hanya di teknik sipil dan arsitektur, tapi kita akan merembet kemana-mana. Kita akan merembet ke data, kita akan merembet ke teknik sipil, ke teknik mesin, teknik industri, sastra. Kita akan merembet ke semuanya. Dan itu maksimal semua expert itu maksimal hanya 300 expert di Creative Station. Jadi mereka akan berkompetisi nih
di Creative Station sendiri gitu untuk menangin uang yang kita tabung. Jadi makanya yang saya bilang ke teman-teman di Creative Station itu teman-teman sebenarnya nabung ke Golden Pot gitu untuk dibagikan ke expert yang paling bagus. Nah, terus di Creative Station sendiri kamu bisa nge-request course. Jadi misalnya kamu mau request course tertentu, boleh aplikasi, boleh juga soal pengajaran. Misalnya kamu mau tentang pengetahuan soal penghawaan ruangan yang bagus gimana, kamu bisa request ke kita gitu. Atau kamu mungkin mau aplikasi yang benar-benar spesifik, SketchUp gitu. Detail ini dong Kak untuk SketchUp. Atau mungkin teman-teman mau lebih ke V-Ray-nya, atau mungkin lebih ke Tekla. Itu silahkan, bisa di-request. Bisa lewat himpunan, atau bisa juga kamu isi di bagian support kita atau langsung email ke partnership@creativestation.id. Nah, selain itu kita punya apa lagi? Kita punya project. Jadi teman-teman yang mau cari uang tambahan gitu yang jajan bisa ikut project di Creative Station. Saat ini kita sedang melakukan penggodokan sistem baru di project. Jadi mungkin selama seminggu ini project kita nggak terlalu bergerak, tapi 2 minggu ke depan kita berencana untuk menaikkan lagi project, jadi teman-teman bisa dapetin uang juga dari project nantinya. Terus kita juga ada Realkey Certificate. Nah, ini adalah sebuah sertifikat baru, aku nggak akan kasih tahu di sini karena ini sistem yang baru banget. Dan teman-teman bisa rasain sebuah pengalaman baru di-assess oleh orang di seluruh community Creative Station. Nah, ini adalah contoh proyekan. Jadi kita ngajak teman-teman proyekan buat teman-teman yang mau desain dan merasa bisa desain, silakan Creative Station kerjain bagian proyeknya. Jadi proyek kita punya berapa proyek nih? Kebetulan kita punya beberapa klien, dan klien-klien ini minta kayak contoh desain kitchen, desain bedroom set, itu teman-teman bisa lihat. Yuk, aplikasikan pembelajaran kamu di Creative Station. Itu cerita singkat saya, Juras Azhar Putra, sebagai founder dari Creative Station. Akhir kata, sebelum saya tutup, mungkin saya akan bagi-bagi pengalaman sedikit, tapi yang akan sharing pengalamannya bukan saya. Yang akan sharing pengetahuannya ini dari Bapak Menteri kita, atau sorry, Mas Menteri kita, Mas Menteri Nadiem Makarim. Sorry, aku stop sharing dulu ya, mau share pakai suara soalnya. Bentar. Oke, ini udah kelihatan lagi layarnya? Sudah. Sudah ya. Oke. Aku play ya. Jadi gini analoginya. Ini anak-anak nih mahasiswa bakal keluar ke laut terbuka, laut bebas. Cuman dilatihnya selama dia S1 itu cuman satu gaya. Misalnya gaya katak doang. Itu satu prodi. Ya, satu disiplin. Diajarnya cuma satu gaya katak. Dan yang kedua, cuman latihan di kolam renang. Nah, gimana nih anak mau nyebur ke laut dengan arus, dengan angin, dengan ombak. Yang nggak diajarin. Gitu. Iya, dengan hiu-hiu. Iya, betul. Kalau dia nggak sekali-sekali dilatih di laut juga. Dan dilatih jangan cuma gaya katak dong. Diajarin gaya bebas, ngapung, safety, cara bernafas, dan lain-lain. Fitness. Kalau dia nggak dilatih di tempat-tempat lain, ya kapan dia siapnya? Dia bakal nyemplung ke dalam itu laut, dia bakal tenggelam. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Ya, itu pesan dari Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, yang merasa punya keresahan ya. Keresahannya adalah sekarang itu pendidikan, sebenarnya dari dulu sih, sebenarnya pendidikan tuh terlalu mengacu ke satu hal. Sementara saat teman-teman nanti masuk ke dunia kerja, itu banyak banget yang sebenarnya masih nggak diajari di dunia kuliah. Dan itu juga keresahan yang saya punya. Dan itu juga kesulitan yang saya punya dulu. Dan saya nggak mau itu terjadi pada teman-teman generasi-generasi selanjutnya. Karena itulah Creative Station ada. Dan saya akan tutup dengan sebuah quotes dari Pierre de Cardin, seorang filosof terkenal pada zamannya. The future belongs to those who give the next generation reason for hope. Masa depan itu adalah milik mereka-mereka yang memberikan generasi selanjutnya alasan untuk berharap. Sekian dari saya. Terima kasih semua teman-teman dari Amok Hasidah. Akan aku kembalikan ke Ansel. Selamat malam. Silakan Ansel. Terima kasih banyak Kak Joras. Wah, jadi teman-teman, kita tadi sudah mendengar ya gimana sih perjalanannya Kak Joras nih dari kuliah, dan ternyata matanya terbuka lebar ya tentang dunia pekerjaan tuh ternyata ekspektasi itu tinggi banget ya, sedangkan ketika kita kuliah yang dipersiapkan tuh masih mengerucut banget nih ilmu yang kita punya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita pengen
mungkin langsung mengajak teman-teman ya untuk bisa mempraktekkan nih apa yang tadi yang udah dijelasin sama Kak Joras. Nah, jadi mungkin sebelumnya kita akan buka sesi pertanyaan dulu bagi teman-teman nih yang mau kepoin lebih lanjut mungkin tentang pengalaman Kak Joras atau mungkin mau menggali lebih dalam tentang Creative Station dan produk-produk yang kita tawarkan, silakan ya. Di sini kita mungkin untuk 2 atau 3 penanya dahulu nih. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand aja, atau boleh juga untuk menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Silakan Pertanyaannya teman-teman. bebas ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau tanya soal lomba, atau ada yang mau tanya soal Golden Pot itu apa sih sebenarnya, gimana sih konsepnya, atau ada yang mau nanya, ini course-nya mau nambah apa, itu bebas. Jadi teman-teman silahkan tanya aja. Mungkin ada yang penasaran tentang course di Creative Station, soal macam-macam, silahkan. Ada yang mau nanya nggak nih? Yuk, yang mau nanya silakan. Jangan malu-malu ya. Ini kita tunggu Bebas 1 menit banget deh. kok Ntar kalau nggak nanyanya. ada pertanyaan, kita mungkin lanjut ke sesi berikutnya ya. Adakah? Ada yang mau nanya mungkin? Mungkin masih ada yang Soal dunia kerja. berpikir-pikir ya. Masih mikir nih mau nanya apa. Mungkin kita boleh sembari lanjut dulu kali ya, Kak Joras. Oke, Tapi silahkan. teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau nanya, nggak apa-apa. Nanti silahkan raise hand aja supaya bisa kita bahas pertanyaannya. Nah, untuk sekarang, jadi teman-teman tadi kan kita sudah bilang ya, kita pengen nge-provide teman-teman mahasiswa, khususnya di arsitektur, lewat course-course yang kita buat di platform kita. Nah, jadi tentunya di awal ini kita pengen dulu nih teman-teman bisa punya experience dulu tentang platform kita secara gratis. Nah, jadi teman-teman yang hadir meluangkan waktunya di malam hari ini pengen kita kasih hak atau privilege untuk mencoba lebih dulu nih dengan mendapatkan voucher gratis ya dari kita. Nah, mungkin Kak Afwan boleh tolong di-share. Oke, jadi sudah di-share Kak Afwan ya. Nah, jadi teman-teman, kita bisa daftar dulu ya di website kita, creativestation.id. Teman-teman boleh nih bikin akun dulu, karena teman-teman baru bisa redeem voucher gratisnya setelah teman-teman punya akun. Mungkin aku sembari share screen juga. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang belum pernah buka website kita, seperti ini ya kira-kira penampilannya nih. Nah, jadi nanti kalian bisa melihat course apa saja yang sudah hadir di platform kita, sudah banyak banget, dan banyak juga yang masih coming soon ya teman-teman. Kalian nanti bisa silakan mengulik lebih dalam tentang course kita, lalu ada project, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau register, silahkan ke bagian pojok kanan atas ya. Teman-teman silahkan klik login aja, dan langsung sign up. Mungkin ada yang sudah bikin akunnya, boleh nih absen dulu di chatnya, di kolom chat. Atau mungkin ada yang punya kendala bikin akunnya, silakan ya, kasih tahu kita juga. Oke, di sini aku mau login dulu dengan email. Adakah yang udah bikin akunnya? Loh, ini aku kenapa salah? Ini aku dapat info dari tim tech, katanya ada nih Kak. Udah. Oh, udah deh ya. Wah, mengapa passwordku salah? Di chat, di chat juga sudah pada absen nih. Sudahkah? Sudah. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman sudah punya akun. Silahkan ya. Tadi kan kita udah kirimin link yang di bawah tuh. Itu adalah link untuk kalian bisa redeem voucher gratis kalian. Gitu. Jadi silahkan ya.
Kalau misalnya sudah ada yang berhasil, redeem voucher juga boleh kasih tahu kita. Nah, jadi ini. Oh ya, tadi mungkin kita belum sempat bahas juga ya, kalau kita tuh punya program baru nih yang namanya belajar bareng. Nah, jadi kalau tadi untuk fitur utama kita kan berbentuk course atau video pembelajaran ya, yang bisa kalian akses di website. Nah, tapi kita juga punya program di mana kalian bisa belajar secara langsung ya, real time dengan expert kita. Nah, jadi nanti untuk materi-materi belajar bareng ini kalian tuh bisa request gitu. Jadi kan di sini sudah ada perwakilan juga nih. Ada community delegation dari HMA Undip yaitu Kak Salma, dan ada Kak Putri juga ya dari hubungan luarnya HMA Undip. Jadi teman-teman kalau misalnya punya masukan-masukan nih kayak request-request mau belajar apa tuh silakan hubungi aja nih teman-teman dari HMA Undip, dan nanti mereka akan menyampaikan ke kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk fitur belajar bareng ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi kita berharap teman-teman bisa memanfaatkan sebaik mungkin nih apa yang kita hadirkan di platform kita. Oke teman-teman, apa sudah berhasil redeem vouchernya? Nanti teman-teman kalau misalnya udah berhasil akan langsung masuk ya di dashboard kalian nih. Berapa banyak yang kalian dapat. Oke, mungkin teman-teman yang lain lagi mendaftar akun. Kira-kira ada nggak nih yang mau bertanya? Tadi kan belum sempat ya ada yang nanya ya. Kita buka kesempatan lagi buat yang mau bertanya. Kalau ada yang bingung mungkin cara makainya gimana, bisa nanya. Ya, mungkin pengen sekalian tutorial cara akses course-nya, silakan. Aku juga minta tolong ya teman-teman yang tadi belum sempat absen untuk bisa mengisi absen di link di kolom chat ya. Yuk, ayo silakan yang mau tanya. Mungkin kalau belum ada yang nanya, aku yang nanya kali ya. Nyebelin nggak? Ya, aku mau nanya nih, kemarin-kemarin di tahun ini mungkin ya, di tahun ini kira-kira udah ada belum ya kayak kegiatan pelatihan gitu buat teman-teman arsitektur dari himpunan? Ada nggak Kak Putri atau Kak Salma? Mohon maaf Kak, tadi kurang denger, bisa diulang nggak? Oh iya, jadi tadi aku nanya kalau misalnya di tahun ini sudah ada belum ya kegiatan pelatihan mungkin yang diadakan oleh himpunan? Terus topik-topiknya apa aja tuh? Kalau boleh tahu. Oh, untuk pelatihan software gitu ya Kak? Iya, apapun sih, software atau kayak materi kalian. Seingat aku sendiri Kak, kayak belum buat tahun ini, dan mungkin kedepannya bakal ada. Biasanya sih lebih ke pelatihan SketchUp, Photoshop, kayak gitu sih Kak. Oke, I see. Nah, jadi kebetulan banget ya Kak Putri. Jadi karena tadi kita sudah punya fitur juga yaitu belajar bareng. Nah, ini bisa dimanfaatin kalian nih supaya memudahkan pekerjaan kalian juga ya di himpunan. Jadi nanti kita yang provide dan kalian tinggal request aja pengen materinya apa atau pengen expertise siapa. Gitu. Mungkin aku di sini sekalian menyampaikan juga buat teman-teman mahasiswa yang lain yang mungkin belum bergabung di himpunan supaya lebih makin tahu nih, oh ternyata himpunan atau Ambogashida tuh udah bekerja sama dengan Creative Station yang bisa provide pembelajaran untuk kalian gitu. Jadi kedepannya kalau kalian punya concern tertentu itu bisa langsung request aja nih ke himpunan. Oke deh teman-teman. Jadi tidak terasa ya sudah malam juga nih hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman
himpunan mahasiswa arsitektur Amogashida Undip dan mahasiswa lainnya yang sudah bergabung hari ini. Jadi mungkin sebelum kita tutup, aku mau ngajak teman-teman foto dulu ya, foto bersama. Mungkin Afwan boleh tolong untuk bisa foto. Oke, boleh nih yang belum on cam, yang mau ikut foto. Ya mungkin boleh open cam dulu ya sebentar buat kita foto bareng. Bentar aja. Oke Kak Afwan boleh? Oke, yaudah. Buat halaman pertama dulu nih, page 1. 1, 2, 3. Oke, lalu buat page 2-nya 1, 2, 3. Oke, udah kan Sel? Oke, makasih banyak ya sekali lagi semuanya. Sampai berjumpa lagi di acara-acara berikutnya ya. See you. Terima kasih banyak semua. Banyak. Makasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak.